antidot atau antidotum yang akan dibahas, yaitu yang pertama definisinya apa, kemudian sasaran terapinya apa gitu ya, apakah menurunkan efek keracunannya atau menurunkan kadar racunnya, itu ya, itu yang perlu kalian ketahui. Kemudian bagaimana strategi terapinya, bagaimana sih kita supaya si efek toksik ini bisa minimal gitu ya. Kemudian tata cara pelaksanaan dari terapi antidot ini. Nah, kita masuk ke definisi dulu. Terapi antidot menurut Loomis itu adalah tata cara yang secara khas ditujukan untuk membatasi intensitas efek toksik. Jadi kita tujuannya adalah mengurangi keparahan dari efek toksik zat kimia dan menyembuhkannya sehingga bermanfaat dalam mencegah timbulnya bahaya selanjutnya. Kalau misalkan nih keracunan, misalnya keracunan pestisida gitu ya, atau misalnya keracunan nafza. Nah ini sudah kelihatan gejala awalnya, kita mencegah supaya tidak ada bahaya lebih lanjut. Cukup misalnya muntah-muntah sama kejang-kejang dulu, langsung diterapi, kemudian pasien bisa apa namanya ya bersih lagi gitu ya, sehingga gejala keracunannya berkurang. Ini adalah definisi dari terapi antidot. Tujuannya membatasi intensitas efek toksik dan mencegah bahaya selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, sasaran terapinya ini sudah sering sekali dibahas ya mengenai mekanisme dari efek racun. Itu prosesnya ada absorpsi, kemudian disposisi, kemudian distribusi, sama eliminasi. Ini adalah proses-proses yang terjadi pada saat kasus keracunan ya, sama seperti pada saat kita diberikan obat. Lalu di manakah sasaran terapi dari antidot ini? Kan berarti ya si racun ini sebenarnya sudah terdistribusi, makanya ada efeknya. Itu kan ya. Jadi racun ini sudah terdistribusi di dalam pembuluh darah, di dalam organ atau di dalam jaringan, sehingga menimbulkan namanya efek toksik. Keluar efek-efek klinisnya, misalnya muntah-muntah, pingsan, kemudian tidak sadar, kejang-kejang, dan lain-lain, itu berarti sudah mengalami distribusi. Nah, distribusi ini kemudian akan menyebabkan kondisi KTM itu ya, kondisi toksik minimal itu terlampaui. Harusnya dosis 10 mg tubuh kita masih bisa menerima, tapi ini pada saat kondisi toksik KTM-nya itu terlampaui ya, bisa 20, bisa 30 mg kadarnya di dalam tubuh, sehingga muncullah namanya efek toksik ya. Nah, efek toksik ini kemudian akan menjadi sasaran ya. Yang menjadi sasaran itu adalah sebenarnya si KTM-nya ini. Jadi bagaimana caranya supaya kadarnya itu, kadar si zat racun itu balik lagi ke 10 mg. Kan tadi kadarnya udah lewat dari KTM ya, udah lewat dari 10 mg, misalnya 30 mg, bagaimana caranya kita turunkan supaya KTM-nya balik lagi ke 10 mg. Karena 10 mg tubuh kita itu masih bisa menoleransi, tapi kalau setelah lewat dari KTM, nah ini gejala toksik mulai timbul. Sasaran terapinya artinya kita menurunkan nilai KTM. Ya, itu yang dimaksud dengan sasaran terapi untuk antidotum. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau misalkan di ujian ditanya apa sih sasaran terapi dari terapi antidotum gitu ya. Intinya adalah menurunkan kadar atau nilai KTM. Apa itu KTM? KTM itu adalah kondisi toksik minimal, di mana pada kondisi keracunan, kadar KTM ini terlewati dosisnya. Jadi kita balikkan lagi ke dosis KTM-nya. Menurunkan ya, intinya sih jangan sampai KTM ini terlewati. Nah, lalu bagaimana strateginya? Ya, strateginya kan kita udah tahu nih, kita menurunin kadar KTM intinya ya. Nah, keberadaan zat beracun di sel sasaran melewati KTM itu efeknya akan ada beberapa ya.
akan terjadi di proses absorpsi, distribusi, atau eliminasi. Jadi kan dosisnya misalnya 30 mg, itu sudah melampaui KTM, kemudian akan mengalami proses ini, kemudian berada di dalam darah ya. Nah, lalu strategi terapinya, jadi yang harus kita siasati itu adalah yang ini, yang proses ini ya, yang proses toksikokinetik. Jadi yang harus kita siasati atau yang harus kita fokuskan itu adalah di proses toksikokinetik. Misalnya kita mengganggu proses absorpsinya, ya. Atau yang kedua kita mencegah supaya distribusinya tidak menyebar lebih luas lagi. Atau misalnya yang ketiga kita mempercepat proses eliminasi. Jadi supaya si zat racun ini keluar lebih cepat gitu ya, sehingga KTM-nya itu bisa turun. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Ya, jadi paham ya, target terapinya tadi ya, sasaran terapinya adalah kita menurunkan KTM, kondisi toksik minimal yang tadi sudah dilewati. Bagaimana caranya? Yang kita akali adalah proses-proses dari toksikokinetik. Bisa absorpsi racunnya kita ganggu, atau distribusinya yang kita hambat, atau misalnya eliminasinya yang kita percepat. Gimana caranya supaya itu zat racun ya bisa berkurang kadarnya di dalam tubuh. Ya, bisa berkurang kadarnya di dalam tubuh. Kita percepat pengeluarannya, kita hambat absorpsinya ya. Kemudian kita hambat proses distribusinya. Ini adalah strategi dari terapi antidotum. Nah, tata cara pelaksanaan terapinya, ini yang tadi saya bilang ya, kalau pada kondisi toksik, itu kadarnya di dalam darah semakin ke sini semakin naik, waktunya juga semakin bertambah. Nah, kalau pada saat KTM-nya dilewati, ini kan misalnya ini KTM ini cuma sampai sini, tapi kadar yang ada di dalam darah lebih dari itu, makanya ini terjadi kondisi toksik. Ini yang pertama ya. Kemudian lalu bagaimana sih strategi terapinya gitu ya, bagaimana sih tata caranya kita membuat si KTM ini terlampaui hanya sedikit. Kan tadinya bentuknya begini ya, kurvanya. Ini kan banyak ini dosis KTM yang terlewati. Nah, kita buat supaya turun, kurvanya melandai, sehingga KTM-nya itu hampir tidak dilewati. Ini cuma segini ya, cuma segini yang dilewati, sehingga efek toksiknya pun berkurang. Atau misalnya cara yang D ya, cara yang D ini kita bisa juga dengan cara memberikan suatu zat toksik sehingga kondisi KTM-nya juga sedikit terlampaui, sedikit aja. Atau bisa dibilang ini nggak terlampaui lah ya, sedikit sekali soalnya. Nah, ini juga yang E, kita juga berusaha membuat supaya kurvanya ini jangan sampai terlalu tinggi ya. Kita turunkan dengan cara apa? Dengan pemberian zat antidotum. Zat antidotumnya kerjanya gimana? Yang 3 tadi ya, menghambat absorpsi, menghambat distribusi, kemudian mempercepat eliminasi. Sehingga nanti kurvanya ya, zat racun di dalam darah itu atau di dalam organ bentuknya seperti ini, kurvanya lebih landai. Jadi tidak boleh kurvanya seperti ini karena ini KTM-nya terlewati dalam jumlah yang cukup banyak. KTM yang terlewati dalam jumlah cukup banyak memberikan efek toksik paling parah dibanding KTM yang normal. Itu ya. Ini maksud dari tata cara pelaksanaannya, tujuannya adalah kita menurunkan si KTM itu, kita mencapai nilai KTM, itu intinya, kita mencapai nilai KTM. Nah, kita masuk ke terapinya ya. Terapi untuk antidotum ada 2. Secara garis besar itu ada 2, ada yang non-spesifik, ada yang spesifik. Yang non-spesifik ini semua zat racun aja, mau keracunan apa, keracunan makanan, keracunan obat, atau keracunan pestisida, itu semuanya diobati dengan terapi ini.
Terus apakah kita boleh pakai terapi non spesifik aja? Tergantung ya, tergantung dari zat racunnya. Kalau zat racunnya itu misalnya ada logamnya, atau di pestisida itu ada senyawa kimianya, itu umumnya nggak bisa pakai terapi non spesifik, harus pakai yang spesifik khusus untuk mengikat zat racun tersebut. Yang pertama ya, yang non spesifik, kita lihat kerjanya adalah menghambat absorpsi zat beracun. Dia menghambat absorpsi zat beracun. Ingat ya tadi ya, dari strateginya itu kita mengakali yang proses 3 ini. Proses 4 ini ya, efektivitas juga bisa dipengaruhi. Jadi yang kita sasarkan adalah, atau yang kita tuju dan fokus adalah yang 4 ini. Nah, yang pertama untuk non spesifik itu menghambat absorpsi zat beracun. Bagaimana caranya? Kita memberikan suatu senyawa, suatu zat arang aktif. Ya, pernah dengar kalau di apotik namanya norit, gitu ya. Norit itu adalah arang aktif. Tabletnya warnanya hitam. Ya, kalau misalkan di pasaran saya sebut merek ya, itu Neoentrostop. Untuk diare itu kandungannya adalah arang aktif. Jadi si arang aktif ini dia akan mengeluarkan racun dari lambung ya, atau di usus. Kemudian apa namanya, setelah diberikan arang aktif biasanya langsung keluar. Zat racunnya diikat kemudian dibuang. Nah, ini menghambat absorpsinya sehingga zat racun tadi nggak sempat masuk ke dalam pembuluh darah. Itu yang pertama. Yang kedua, belum ya, ini masih absorpsi ya. Kemudian itu tadi yang pertama ya. Sini. Absorpsi racun ini yang di lambung ya, menggunakan arang aktif. Kemudian ada juga yang melalui kulit. Ya, kalau melalui kulit itu misalnya tangannya nih kena H2SO4, kena asam sulfat, itu kan iritatif ya. Jadi langsung merah, langsung mengelupas gitu ya, atau langsung menggembung gitu. Nah, itu biasanya harus dicuci dengan sabun. Ya. Jadi jangan dikasih alkohol misalnya ya, atau dikasih apa gitu supaya dingin, jangan ya. Biarin cuci dengan sabun dan air mengalir. Itu keracunan melalui kulit, itu mencegah supaya zat racun itu nggak masuk melalui kulit. Kemudian selanjutnya melalui inhalasi, terhirup misalnya ya, kita berada di ruangan yang ada zat racunnya, kemudian terhirup sama kita harus segera keluar mencari udara segar supaya zat racun yang masuk tadi itu dinetralkan. Ya, dia udah terlanjur masuk gitu ya. Nah, kita langsung cari oksigen yang banyak supaya zat racun tadi itu jumlahnya sedikit dan tidak melewati KTM. Seperti itu. Dan segera pindahkan pasien ke tempat yang segar dan udaranya bersih. Ini keracunan melalui inhalasi. Kalau melalui melalui pencernaan itu pakai arang aktif. Salah satu obatnya adalah Neoentrostop ya. Itu diare. Diare itu kan biasanya karena keracunan sesuatu ya. Bisa karena keracunan makanan, bisa karena keracunan karena infeksi bakteri gitu ya, itu kan racun juga ya, sehingga harus diikat racunnya menggunakan arang aktif. Yang kedua, cara kerjanya adalah mempercepat eliminasi. Kalau absorpsinya nggak bisa dihambat nih gitu ya, atau misalnya sudah dihambat, kita punya cara kedua yaitu mempercepat pengeluaran dari si zat racunnya. Jadi meningkatkan ekskresi, hemodialisis ya, atau pengasaman atau pembasahan urin. Tujuannya apa? Supaya zat racun ini keluar lebih cepat dibanding normalnya. Misalnya konstanta eliminasinya itu 3 jam. Kita buat lebih cepat ya dengan cara membasahkan urin atau dengan cara sesuatu meningkatkan ekskresi sehingga dalam waktu sejam itu zat racunnya udah keluar dari tubuh. Ya, ini cara kedua untuk terapi non spesifik. Jadi yang pertama dihambat absorpsinya, yang kedua dipercepat eliminasinya. Nah, sekarang kita masuk ke yang spesifik. Ya, kalau spesifik ini lihat-lihat jenis zat racunnya apa. Ya,
dia hanya efektif untuk zat-zat racun tertentu. Yang pertama ada 3 golongan ya, ada 3 golongan untuk terapi spesifik. Yang pertama itu antidot yang bekerja secara kimiawi. Yang kedua secara farmakologi, yang ketiga secara fungsional. Nanti kita lihat bedanya masing-masing apa. Yang pertama secara kimiawi, ini intinya sih ada reaksi kimianya. Jadi si zat racun ini secara kimia diikat gitu ya, ada reaksi membentuk reaksi kimia sehingga zat racunnya menjadi netral atau diikat atau menjadi tidak aktif. Ya, prinsipnya begitu. Ada yang pertama zat-zat pembentuk kelat. Ya, ini untuk keracunan arsen, merkuri dan timbal. Jadi kalau arsen masuk ke tubuh, merkuri, timbal itu dinetralkan menggunakan zat-zat chelating agent. Ya, pengkelat ini adalah mengikat logamnya ya. Contoh obatnya, contoh antidotumnya adalah dimercaprol. Ya, dimercaprol. Kemudian memiliki efek samping si obat ini sayangnya ya, antidotumnya memiliki efek samping yaitu takikardi, hipertensi, mual. Nah, lalu bagaimana? Apakah tetap diberikan? Ya, kalau untuk kasus-kasus yang memang parah harus diberikan. Kan mending hipertensi dulu ya daripada mati karena keracunan. Jadi kita ikat dulu nih arsennya atau merkurinya supaya zat racun tadi tidak netral atau sudah diikat sehingga tidak menyebabkan efek toksik. Kemudian bekerjanya di lambung, kemudian bentuk aktifnya adalah namanya dimercaptosuccinic acid, DMSA, atau dimercaptopropan sulfonic acid atau DMPS. Ini adalah bentuk-bentuk aktif dari si dimercaprol. Ya, tujuannya untuk kalau keracunan arsen, kalau keracunan merkuri, kalau keracunan timbal. Dulu kan pernah ada yang keracunan timbal dari makanan kalengan itu ya, yang dipanaskan kalengnya, kemudian dimakan. Ya, harusnya kan nggak boleh ya, dipindahin dulu, jangan dipanaskan di kaleng itu karena kalengnya ada timbalnya. Tiba-tiba dia langsung gagal ginjal karena keracunan timbal. Nah, ini salah satu obatnya adalah si dimercaprol. Sampai sini bisa dipahami ya. Yang kedua ada EDTA. Kalau tadi satu dimercaprol, ini zat-zat pengkelat juga ya. Yang kedua EDTA. Ini kalau saya ini kan ya. Nah, dimercaprol ya. Yang kedua si EDTA ya. Ini juga zat pengkelat. Dia efektif untuk logam-logam transisi. Ya, misalnya logam-logam transisi itu apa ya, klorida gitu ya. Kemudian ion-ion fosfat dan lain-lain ya. Nah, kemudian injeksinya biasanya intramuskuler atau intravena dalam bentuk garam karena garam lebih larut ya. Kemudian diekskresi melalui filtrasi glomerulus, terutama keracunan timbal PB ya. Kemudian pada dosis tinggi justru toksik terhadap ginjal. Makanya EDTA ini nggak boleh banyak-banyak juga, sedosis standarnya berapa gitu ya. Kalau misalkan PB-nya itu terlalu banyak, kita EDTA-nya bukan dibanyakin juga, tapi biasanya kita lakukan hemodialisis. Jadi saya ingat itu orang itu karena dia gagal ginjal langsung nggak bisa buang urin, langsung dilakukan hemodialisa, dicuci darahnya sambil diberikan juga obat-obat antidotum untuk keracunan timbal. Nah, ini yang kedua adalah EDTA ya. Yang ketiga, penisilamin atau nama lainnya adalah kuprin. Kuprin ini diabsorpsi dengan baik di saluran cerna. Umumnya adalah untuk keracunan kupri, ya, kuprum gitu ya, tembaga, kemudian merkuri sama biasanya untuk timbal dan arsen juga untuk terapi tambahan ya. Dia si penisilamin ini sayangnya toksik pada sumsum tulang belakang dan ginjal. Nah, ini makanya penggunaan si kuprin ini harus benar-benar dengan kita lihat manfaatnya lebih besar enggak gitu ya. Karena efek sampingnya juga lumayan. Nah, makanya si kuprin ini
Ingat ya, penisilamin, kuprin itu untuk keracunan kupri, kuprum, atau tembaga. Kemudian yang keempat, deferoxamin, ini masih zat chelating agent atau mengikat logam. Chelat itu mengikat ya, mengikat logam. Itu dia untuk keracunan zat besi. Ya, diberikan melalui infus atau intramuskular. Ada kan ya yang kerja di perusahaan apa yang bisa keracunan zat besi gitu ya. Kemudian di metabolisme dan dieskresi melalui ginjal sehingga menyebabkan urin berwarna merah. Karena Fe ini, zat besi ini menyebabkan urin kita berwarna merah. Kalau konsumsi zat besi itu urinnya merah, fesesnya merah ya. Nah, begitu dikeluarkan ya warnanya merah gitu ya. Kemudian menyebabkan toksik juga pada ginjal, tapi kasusnya jarang. Jadi ini deferoxamin ini cukup aman untuk kasus keracunan zat besi. Itu yang ketiga ya. Kemudian ada trientin atau kuprit. Ini juga membentuk kelat dengan kuprum atau tembaga, tapi ini untuk indikasi medisnya terbatas hanya untuk penyakit Wilson yang nggak bisa pakai penisilamin. Tadi kan kita lihat ya, penisilamin ini untuk terapi keracunan tembaga. Kalau misalkan orangnya ada gangguan ginjal atau misalnya sensitif terhadap penisilamin, kita jangan pakai penisilamin lagi ya, kita ganti dengan namanya trientin. Ya, atau nama lainnya adalah kuprit. Kemudian selanjutnya ada FAB fragmen. FAB ini adalah fragmen antibodi ya, antibodi yaitu suatu antibodi monoklonal yang dapat mengikat digoksin dan mempercepat ekskresinya melalui filtrasi glomerulus. Jadi cepat-cepat dibuang melalui ginjal. Jadi ini adalah untuk keracunan digoksin. Digoksin itu adalah obat digitalis jantung, obat penguat jantung yang memiliki indeks terapi sempit. Karena indeks terapinya sempit berarti nggak aman ya. Kalau dosisnya berlebih sedikit aja itu langsung beracun. Nah, apa anti racunnya? Yaitu FAB fragmen. Jadi kita berikan suatu antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini mahal sekali karena merupakan suatu protein ya. Protein ini mahal. Kemudian ada dikobal edetat ya, ada dikobal edetat, kemudian ada hidrokobalamin untuk keracunan sianida. Kemudian ada secara kimiawi juga, ini adalah detoksifikasi enzimatik. Jadi caranya dengan memanfaatkan enzim ya, bisa pakai alkohol untuk keracunan metanol atau dengan atropin untuk keracunan pestisida organofosfat. Jadi pestisida yang 2 minggu lalu saya jelaskan bahwa terapi untuk keracunan pestisida itu adalah atropin ya, ingat ya, atropin itu untuk keracunan pestisida organofosfat. Ya, sampai sini cukup jelas ya untuk bagian yang kimiawi ini cukup banyak karena umumnya sih zat kimia yang menyebabkan keracunan itu dinetralkan juga secara kimia. Jadi ada dimercaprol, kemudian EDTA, zat pengkelat ya, kemudian penisilamin, deferoxamin, trientin. Ini saya tulis 2 aja ya biar. Tadi kan 1 zat pengkelat ya, 2 antibodi, 3 dikobal edetat, kemudian yang keempat detoksifikasi enzimatik. Nah, ini untuk antidotum yang bekerja secara kimiawi. Lanjut ya. Yang kedua adalah antidotum yang bekerja secara farmakologi. Nah, kalau tadi kimiawi itu kita mengincar reaksi kimia untuk menetralkan racun, kalau yang sekarang kita mengincar secara farmakologis. Bagaimana caranya? Kan racun itu untuk memberikan efek dia berikatan sama reseptor. Nah, ini reseptornya ini yang diganggu ya. Secara farmakologis reseptornya yang diganggu. Contohnya apa? Yang pertama, naloxon hidroklorida itu diberikan untuk keracunan opium karena mereka menempati reseptor yang sama.
Nah, opium tadi yang berikatan sama reseptor A misalnya ya, diambil alih oleh si naloxon. Efeknya berbeda ya, walaupun mereka menempati reseptor yang sama. Kemudian ada flumazamil, ini untuk keracunan benzodiazepin, diazepam misalnya ya. Ada yang overdosis obat tidur. Nah, ini biasanya diberikan namanya flumazamil. Kemudian yang ketiga oksigen, itu untuk keracunan karbon monoksida. Dulu ada kasus yang ninggalin anaknya di mobil, AC-nya nyala, ternyata gas karbon monoksidanya naik. Nah, itu anaknya langsung lemes, pingsan ya, itu diberikan terapi oksigen. Nah, secara farmakologis prinsipnya sih menempati reseptor yang sama gitu ya. Jadi kalau menempati reseptor yang sama atau bisa juga berbeda, itu bisa meringankan efek keracunan. Yang ketiga itu antidot yang bekerja secara fungsional. Ya, fungsional ini maksudnya masuknya sih ke non spesifik juga ya, karena intinya sih kita melakukan reaksi antagonis gitu ya, reaksi antagonis untuk beberapa jenis zat toksik. Kalau misalkan nih, diazepam itu kan obat penenang. Kalau ada orang kejang-kejang atau epilepsi, boleh nggak kita berikan diazepam? Bisa ya, karena yang satu kejang, yang satu penenang, boleh diberikan ya untuk efek fungsi yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya, ada orang yang mengalami keracunan zat depresan misalnya ya, itu boleh nggak kita berikan senyawa stimulan? Secara fungsional boleh ya, secara fungsional boleh kita berikan obat-obat yang menstimulasi sehingga proses depresinya tidak berkepanjangan. Atau misalnya orang yang mengalami shock anafilaktik ya, koma, tiba-tiba shock gitu ya, tiba-tiba koma. Nah, itu kita berikan suatu zat namanya epinefrin. Nah, epinefrin ini kerjanya apa? Mensimulasi ya, meningkatkan denyut jantung, meningkatkan reaksi tekanan darah gitu ya. Nah, itu adalah antidot yang bekerja secara fungsional. Intinya sih kalau kondisinya begini, kita berikan obat yang berlawanan gitu ya, yang efeknya berlawanan dari kondisi pasien. Sampai sini bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Nah, ini beberapa zat toksik ya dan antidotumnya. Ini paracetamol. Ada nggak sih yang keracunan paracetamol? Ada ya. Kalau minum paracetamolnya berlebihan, kan sehari cuma 4 gram. 8 tablet lah ya, 8 tablet per hari. Ini karena lagi sakit banget gitu ya. Minum paracetamolnya sekali minum 2, sekali minum 3. Ya, ini menyebabkan keracunan. Antidotumnya namanya N-asetilsistein. Ini adalah salah satu reaksi kimiawi juga ya. Kemudian arsen pakai dimercaprol, kemudian beta blocker, kemudian benzodiazepin pakai flumazemil ya, dan lain-lain ini silakan dilihat saja. Kalau yang keluar di ujian biasanya bentuknya kasus ya. Misalnya seorang pasien mengalami pendarahan akibat overdosis kumarin. Ini ada kumarin di sini. Antidotum apa yang dipakai? Kalian tinggal lihat, vitamin K untuk menghentikan pendarahan. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan terkait terapi antidotum? Jadi kalau kita review, terapi antidotum itu ada non-spesifik, ada yang spesifik. Yang non-spesifik itu kerjanya 2, menghambat absorpsi sama mempercepat eliminasi. Sementara yang spesifik itu kita golongkan menjadi 3. Ada reaksi kimia, ada reaksi farmakologi, ada bekerja secara fungsional. Yang kimia itu ya kita mengikat dia lah, mengkelat dia, kemudian kita berikan antibodi atau kita berikan detox secara enzimatis gitu ya. Kemudian yang farmakologi intinya sih kita rebutan reseptor atau mengganggu ikatan racun dengan reseptornya ya. Kemudian yang fungsional kita memberikan obat yang bekerjanya berlawanan sama kondisi pasien. Misalnya pasiennya kejang ya, kita berikan obat penenang. Padahal itu mungkin
terapi standarnya ya, tapi itu termasuk terapi fungsional antidotum. Nah, ini beberapa zat toksik ya sama antidotumnya. Kemungkinan soal-soal yang keluar adalah soal cerita antidotumnya apa. Ini kalian bisa lihat di sini. Misalnya keracunan opioid ya pada orang pemakai narkoba misalnya. Apa sih yang diberikan kalau di rumah sakit rehabilitasi itu gitu ya. Ini salah satunya adalah naloxone. Naloxone ini diberikan pada orang yang lagi kecanduan narkoba di pusat rehabilitasi, kemudian lama-lama dosisnya diturunkan. Begitu ya cara penyembuhannya biasanya. Ada yang mau ditanyakan? Ini mukanya nggak ada yang muncul, ini saya khawatir saya ditinggal tidur ya, jangan-jangan ya. Ada nggak sih orang-orangnya? Ada ya? Jangan-jangan saya ditinggal tidur karena off cam semua. Padahal di kontrak udah dibilang online ini ya, on cam semua ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Bu, izin bertanya Bu. Silakan, Nisa. Bu, saya mau nanya, kalau kita sebut merek ya Bu, apakah susu beruang itu bisa dianggap sebagai antidotum? Ya. Soalnya kan banyak orang yang bilang tuh bisa menetralkan asin gitu. Betul. Nah, ini menarik ya, pertanyaan menarik. Bahkan dulu yang vaksin aja habis vaksin COVID coba minum susu beruang. Ya netral dong vaksinnya gitu ya. Ada aja gitu ya berita-berita di masyarakat supaya netral, supaya nggak ada efek samping, supaya nggak ada KIPI gitu kan ya. Nah, susu ini adalah dia salah satu agen chelating juga. Dia bisa mengikat logam, makanya dia nggak boleh diberikan kalau misalkan kita habis konsumsi antibiotik, kalau kita habis konsumsi zat besi, itu nggak boleh kita pakai minum susu, dijarakin 2 jam. Nah, kalau misalkan untuk anti racun, ternyata ya saya baca itu nggak semua kondisi anti racun itu pakai susu beruang ya. Susu ini sebagai kelating, tapi pada kasus keracunan apa dulu ya. Kalau keracunannya gas, inhalasi itu malah nggak boleh sama sekali minum susu. Malah minum susu itu menyebabkan si zat racunnya nggak bisa keluar. Malah diikat gitu sama si susunya, kecuali keracunannya itu di saluran pencernaan, boleh ya. Nggak boleh juga, maksudnya bukan terapi yang disarankan sih, tapi kalau ada saya habis makan kue tapi kuenya kadaluarsa gitu ya, tiba-tiba pas saya pernah kayak gitu soalnya makan waktu di kos ya, makan pas dilihat di balik expire 3 hari yang lalu. Terus saya berusaha positif gitu ya, yaudah saya minum susu aja. Nah itu ternyata cukup membantu ya, Tapi itu keracunannya cuma makanan expire doang yang baru 3 hari yang lalu ya. Kalau misalkan keracunannya di pencernaan tapi parah gitu ya, nah itu biasanya bukan susu lagi, lebih ke kuras perut atau lebih ke cuci perut ya, dikeluarin, jadi dimasukkan selang, dikeluarin gitu isi perutnya semua. Kalau untuk susu tidak bukan terapi antidotum, bukan terapi. Malah kalau keracunannya tadi saya bilang ya, kalau kehirup zat beracun, gas beracun, atau ke ini pestisida gitu ya kan, kita nyemprot terus tiba-tiba kehirup gitu kan. Nah itu malah nggak boleh pakai racun, malah tambah parah kondisinya. Kalau misalkan mau minum susu ya boleh-boleh aja ya, tapi jangan klaim bahwa itu adalah saya ini untuk penetral racun ya. Kalau memang ada gejala keracunan makanan misalnya ya, itu langsung aja ke dokter. Jangan, kemarin itu anak saya keracunan makanan kayaknya ya, malam-malam itu badannya langsung panas, dia langsung muntah, langsung diare berapa kali dalam semalam itu 5 kali, itu benar-benar air doang. Nah itu saya bahkan nggak kepikiran ngasih susu itu ya, malah udah langsung bawa ke dokter. Kata dokter malah jangan berikan zat-zat yang bikin dia tambah pengen buang air besar gitu ya. Susu itu kan bikin kita mules juga kadang-kadang kan ya. Nah jadi begitu kita minum susu malah dehidrasi lagi, diare lagi gitu ya. Menurut saya susu hanya minuman sehat gitu ya, minuman yang banyak gizinya, tapi bukan untuk terapi antidotum. Ya kalau ada sugesti yang mengatakan, wah ini abis ini nih minum susu gitu ya, ya boleh aja, tapi kalau tidak membaik ya jangan, oh udah minum susu padahal tuh nggak ngaruh sebenarnya.
Gitu ya. Ya ini pertanyaan menarik ya. Ada orang susu beruang itu kan susu steril. Ya susu harus steril lah ya. Kalau nggak steril nggak ngapain dijual, nggak boleh ya. Kalau misalkan nggak steril mah ya berbahaya untuk kesehatan ya. Cuman proses sterilisasinya kan beda-beda. Kalau susu beruang itu kan mungkin dipasteurisasi atau diapain ya. Saya kurang ini juga. Tapi susu steril itu bukan terapi antidotum. Gitu prinsipnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ini terapi antidotum itu kita berbicara yang lebih parah ya. Yang misalnya keracunan logam, keracunannya obat kayak digoxin itu kan kalau kelebihan dosisnya malah jantungnya itu bekerja lebih ini ya di atas normal gitu ya. Itu yang bisa mengancam nyawa. Kemudian pada kasus-kasus keracunan senyawa kimia seperti pestisida ya, pestisida itu juga berbahaya. Nabza juga sama, ini penyalahgunaan narkoba, zat racunnya itu juga harus segera diledakkan. Ada kan orang yang ini ya, yang habis pakai morfin dalam jumlah banyak, tiba-tiba nggak sadarkan diri, mau ditolong gimana gitu ya, nggak ditolong ya kita atas nama kemanusiaan, tetap aja dikasih anti racun ya, naloxon itu misalnya atau yang lain-lain ya, itu wajib diberikan karena mengancam nyawa. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau nggak ada kita masuk ke nabza ya, sedikit aja ya. Ibu, ya. Ibu maaf saya telat absen. Saya tuh kalau setelah UTS kebangetan gitu kalau masih lupa absen. Dari kemarin juga banyak yang WA, Ibu kalau lupa absen saya nggak bales. Gimana dong Tuti, gimana kok bisa telat absen? Kan waktunya 30 menit. Ya Bu, langsung join Zoom soalnya tadi lupa absen. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Ya, nanti ini ya. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya, minggu lalu ya. Ini kita lihat dulu yang narkotika. Saya mau review aja beberapa bagian yang kira-kira menjadi yang penting ya. Yang pertama, nabza itu ada undang-undangnya. Apa kepanjangannya? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Nah, nabza ini ada undang-undangnya. Intinya sih kenapa harus diregulasi karena mempengaruhi otak dan kesadaran. Ya, karena mempengaruhi otak dan kesadaran sehingga menyebabkan perubahan psikis, mental, dan perilaku. Kan ini yang berbahaya ya. Kemudian ada undang-undangnya untuk narkotika itu Undang-Undang Kesehatan Nomor 35 Tahun 2009. Ini menimbulkan 3 hal. Si narkotik ini menimbulkan 3 hal. Pertama, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Makanya ke orang kalau dioperasi pakai narkotika ya, pakai morfin supaya nggak sadar. Kan kalau dia sadar, dia lihat perutnya dibelah itu kan gimana ya, histeris pasti kan. Yang kedua, menghilangkan nyeri. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan. 3 hal itu yang menjadi poin penting di narkotika. Ada 3 golongan narkotika, 1, 2, 3, yang digunakan untuk terapi hanya golongan 3. Kalau golongan 1, 2 itu biasanya untuk pengetahuan aja. Boleh nggak dipakai terapi? Nggak boleh, apalagi disalahgunakan ya. Kemudian psikotropika juga ada undang-undangnya. Kemudian apa beda psikotropika sama narkotika? Kalau psikotropika itu neurotransmitter di otak yang dipengaruhi itu selektif, tidak semuanya. Kalau si narkotika kan semuanya ya, semuanya dipengaruhi sampai nggak sadar, sampai benar-benar nggak ada rasa sama sekali. Nah, kalau si psikotropika itu selektif. Tapi pengaruhnya apa? Tetap aja ada perubahan mental dan perilaku. Ya, jadi ada perubahan mental dan perilaku walaupun nggak sampai hilang kesadaran. Nah, ada 4 golongan 1, 2, 3, 4. Yang dipakai untuk terapi biasanya adalah golongan 3 sama 4. 3 sama 4 aja. Yang 1, 2 nggak boleh dipakai. Jadi buat apa dong? Buat pengetahuan aja.
Kalau misalkan ada kasus keracunan atau misalnya kita membuat turunannya gitu ya, itu boleh ya, tapi jangan golongan 1 dan 2-nya yang dipakai. Kemudian ini neurotransmitter yang sering terlibat, si narkotika dan psikotropika ini mempengaruhi neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Itu adalah suatu zat kimia yang ada di otak kita yang membantu kita menyampaikan impuls saraf. Contohnya apa? Serotonin. Serotonin ini adalah neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk efek kebahagiaan. Kita tuh bahagia pas dilihat di otak kita serotoninnya tinggi. Atau endorfin itu juga ya, endorfin itu akan keluar banyak kalau kita olahraga. Kalau kita olahraga itu kan rasanya seger gitu ya, bersemangat gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi adalah si neurotransmitter endorfin. Ini yang dipengaruhi oleh si narkotika dan psikotropika. Nah, cara kerjanya ada beberapa ini ya, silakan dibaca aja, mengurangi atau meningkatkan produksi, kemudian atau mendorong pelepasannya, menghambat kerja dari neurotransmitter, dan lain-lain. Kan tadi saya bilang serotonin adalah hormon cinta dan kebahagiaan. Kalau misalkan dihambat, kira-kira gimana? Jadi nggak bahagia. Ada nggak orang yang nggak bahagia karena dia penyakit? Depresi namanya penyakitnya ya. Orang depresi itu dia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Dia merasa tidak berguna, dia merasa hopeless, sia-sia hidupnya, saya ini siapa gitu kan ya. Nah, itu karena neurotransmitternya dihambat oleh suatu zat adiktif atau yang lain-lain ya. Nah, kemudian efek terhadap saraf pusat, narkotika dan psikotropika ini dibagi 3. Ada golongan yang mendepresi, yang membuat depresi, contoh obatnya ini silakan dilihat. Kemudian yang kedua, ada golongan yang menstimulasi, yang membuat bersemangat. Nah, ini yang sering digunakan, disalahgunakan sebagai doping. Atlet-atlet kan ada yang pakai doping ya, supaya kalau latihan nggak capek, supaya kalau bertanding itu nggak capek-capek ya, bisa menang gitu ya. Nah, ini adalah penyalahgunaan. Yang digunakan adalah golongan stimulan, yaitu si amfetamin. Ya, ini yang sering keluar di ujian, nanti ditanya obat-obat yang sering digunakan untuk doping itu apa? Ya, kalian tahu golongan stimulan, salah satunya adalah amfetamin. Ya. Kemudian yang ketiga, golongan halusinogen. Jadi halusinogen ini yang mana nih? Golongan halusinogen adalah yang menimbulkan efek halusinasi. Kalau kata anak sekarang, halu itu adalah mengarang-arang sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Jadi dia merasa, oh saya ini punya mobil misalnya, padahal dia nggak punya mobil yang mewah yang dia bilang itu ya, tapi dia berhalusinasi sesuatu yang tidak ada dibuat menjadi ada, menghayal gitu ya. Tapi saya suka menghayal misalnya ya, saya suka menghayal saya punya ini ya, itu beda lagi ya. Ini halusinasinya muncul berlebihan pada saat dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ada kan ya yang merasa gara-gara minum obat halusinogen ini dia jadi berhalusinasi bahwa dia lagi terbang di awan. Jadi terbang di awan, dia jalan aja ke tengah jalan gitu ya, nggak takut mobil, nggak takut kendaraan, tabrak aja meninggal. Ya bisa seperti itu. Nah, ini zat halusinogen ini nggak dipakai dalam pengobatan, kan bahaya. Dia kita obati tapi efeknya adalah berhalusinasi. Contoh obatnya ganja, kemudian jamur, ada jamur ya, jamur-jamur tertentu yang setelah dibubuk, dihirup, itu menyebabkan kita tuh berhalusinasi. Kita ngerasa di taman yang indah gitu ya, terus kita ngambil sesuatu, kita pikir itu apa, ternyata pisau, kan berbahaya ya, berbahaya untuk diri kita, berbahaya untuk orang lain. Persepsi kita itu dipengaruhi, daya pandang kita itu dipengaruhi oleh golongan halusinogen. Yang kita lihat itu nggak benar, gitu ya. Ini yang berbahaya. Kemudian ada 7 jenis nabza atau narkotika yang sering disalahgunakan di masyarakat, ya. 7 jenis ya. Yang pertama opium, nama jalanannya silakan dibaca aja ya. Kemudian heroin, ya. Heroin ini mekanisme kerjanya adalah dia sebenarnya dia itu penghilang sakit. Dia bagus sekali untuk menghilangkan sakit. 100 kali lebih besar
efeknya dibanding morfin dalam hal menghilangkan sakit. Tapi masalahnya dia menyebabkan efek-efek yang lain dan ketergantungan. Efek-efek yang lain apa? Ini ya, denyut jantung melemah, tekanan darah turun, ya lama-lama bisa koma ini orang ya, kebanyakan pakai heroin. Kemudian yang tidak kalah mengerikan efeknya adalah euforia. Euforia ini adalah suatu kondisi di mana kita itu merasa bahagia berlebihan. Kita nggak punya rasa takut, nggak punya rasa malu, nggak punya kecemasan sama sekali. Jadi bahagia, dunia ini indah gitu kan ya. Kemudian saya tidak takut apapun. Nah ini euforia ini berbahaya. Kalau kita nggak takut apapun kan kita melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Misalnya kita mau loncat dari gedung yang tinggi. Kalau normalnya kan kita takut ya, saya takut patah tulang lah, apalah gitu ya. Tapi begitu pakai heroin, ya udah loncat aja, saya mau terbang gitu ya. Saya mau ini, itu banyak terjadi ya. Kasus-kasus bunuh diri akibat pemakaian narkoba. Bukan bunuh diri ya, dia karena terlalu euforia, nggak tahu lagi membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Kemudian ketiga ganja. Ganja ini juga banyak digunakan, banyak pesohor negeri kita ya, seleb-seleb itu yang pakai ganja. Kenapa sih pakainya ganja? Ganja itu mengandung THC. THC itu efeknya apa? Ini, merasa lebih santai, bisa tidur ya, kemudian meningkatkan nafsu makan, ada juga yang kayak gitu. Ada yang intinya sih mereka menggunakan ganja ini supaya bisa tidur dan supaya lebih kurus ya. Lebih kurus itu karena apa? Karena yang nggak enak nih mulutnya, gue nggak mau makan gitu ya. Banyak penyalahgunaannya, digunakan pakai pipa rokok, kemudian atau yang dihisap langsung gitu ya, pakai bong gitu. Nah ini efek jangka panjangnya. Kemudian ada kokain. Kokain ini ada dari tanaman Erythroxylon coca, ada dua bentuk, ada bentuk basah, ada bentuk garam. Kemudian, nah ini, kokain ini yang ciri khasnya adalah terjadi kekakuan otot leher sama penyumbatan pembuluh darah. Jadi kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah gimana? Ya bisa stroke ya, lama-lama bisa stroke kalau pakai kokain dalam jangka waktu yang panjang. Si kokain ini kayak stimulan juga lah, kayak stimulan, dia meningkatkan denyut jantung, jadi kita semangat terus. Padahal udah waktunya tidur, tapi kita nggak tidur, karena kita nggak ngerasa ngantuk sama sekali. Ada efeknya nggak? Ada ya. Kalau orang nggak tidur 2 malam aja itu tekanan darah naik ya. Bisa stroke nggak? Bisa. Pecah pembuluh darah di otaknya? Bisa. Darahnya naik terus, tinggi terus. Kan kalau pas kita tidur, tekanan darah turun ya, denyut jantung turun perlahan, pernafasan turun. Nah ini di-push terus ya, nggak ada istirahatnya sehingga ada efek sampingnya. Yang kelima amfetamin. Amfetamin ini yang tadi saya bilang obat doping ya. Tadinya si amfetamin ini obat pelega hidung, dekongestan, tapi ternyata ada efek yang lainnya sehingga disalahgunakan ya. Kemudian dia meningkatkan kewaspadaan intinya. Begitu minum amfetamin, wah saya bisa melakukan apapun, segar gitu ya, nggak ada capek-capeknya. Sama seperti kokain, dia juga golongan stimulan ya. Ada 2 jenisnya, ada MDMA, ada metamfetamin. Bedanya apa? Metamfetamin ini lebih lama efeknya. Kemudian cara penggunaannya ada 3, dimakan, dihisap, atau disuntikkan. Jadi ada 3 cara pemakaian doping metamfetamin. Nah ini sama ya efeknya, euforia intinya. Kemudian yang ke-6 LSD, ini zat halusinogen, ini masuk halusinogen ya. Dari jamur juga, kemudian dia bentuknya biasanya pipih gitu, kayak ada penyegar mulut yang bentuknya pipih, ditaruh di mulut langsung meleleh ya. Kemudian efeknya 8-12 jam. Efeknya apa? Ya halusinasi. Ini juga sering digunakan di diskotik ya, untuk orang yang di diskotik itu orang ngapain ya? Pokoknya pengen mabok gitu ya. Nah, ini LSD salah satunya. Ini efeknya ya, sampai ke gangguan koordinasi. Kemudian halusinasinya apa sih, lebih sensitif aja ya.
rasanya itu warna itu lebih cerah, kok kayaknya lebih bagus gitu. Ini saya lagi di mana? Kemudian tubuh tuh rasanya melayang dan bisa juga sampai ke flashback gitu ya. Saya kayaknya di masa lalu itu saya seorang siapa gitu ya. Nah, ini efeknya cukup lama. Sampai bunuh diri bisa aja ya, namanya halusinasi. Ada yang berhalusinasi itu, ada yang ngejar-ngejar dia, mau bunuh dia, itu juga ada kan ya efek halusinasi. Jadi setiap orang yang mendekat langsung dibunuh, daripada saya yang dibunuh, saya yang bunuh duluan. Nah, ini yang berbahaya ya. Kemudian yang ketujuh, ini juga jamur, sama seperti si LSD, dia adalah halusinogen. Ini jamur ya, yang ada di kotoran sapi, kotoran kerbau. Nah, efeknya sama dengan LSD. Jadi ada 7 golongan tadi ya, opium, heroin ya, kemudian kokain, amfetamin, LSD, psilosibin ya, itu beberapa 7 yang sering disalahgunakan. Kemudian yang lain, yang zat adiktif juga, tapi bukan narkotika dan psikotropika. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini menyebabkan orang kehilangan kesadaran, penurunan kesadaran juga. Ya, karena dia menekan susunan saraf pusat. Ada 3 golongan ABC, semuanya nggak boleh ya, karena menyebabkan penurunan kesadaran. Kalau di Korea itu boleh menyetir kalau kadarnya di bawah 0,3%. Baru boleh menyetir, kalau nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, tembakau. Ini ada di rokok, ya ada di, saya nggak ngerti ya, rokok itu apalagi yang mengandung tembakau. Nah ini apakah tembakau itu menyebabkan keracunan ya? Orang merokok kan pengen terus-terusan ya, mau berhenti susah. Nah ini juga zat adiktif, menyebabkan kecanduan. Kemudian yang ketiga, kafein. Kafein ini bisa ada di kopi. Kemudian apakah kafein ini menyebabkan ketergantungan? Kayaknya secara psikologis menyebabkan ketergantungan. Kalau nggak minum kopi saya ngantuk gitu. Padahal nggak apa-apa juga sih nggak minum kopi. Tapi kalau nggak minum kopi gimana gitu ya. Jadi minum kopinya 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Terus ada juga minuman energi yang menambahkan kafein supaya bersemangat ya. Terus kalau nggak minum itu kayaknya nggak semangat. Ketergantungannya tuh lebih ke psikologis sih sebenarnya ya. Kafein ini apakah berbahaya? Kafein secara undang-undang nggak apa-apa sih, tapi ya tergantung kesehatan kitanya aja ya. Kafein terlalu banyak kan nggak bagus buat lambung sama jantung. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini saya cepat aja karena sebelumnya minggu lalu saya sudah kasih materinya ya. Saya nggak tahu apa udah dibaca apa belum, tapi tadi saya review kira-kira nih bagian mana sih yang keluar ya. Biasanya yang keluar itu yang pertama definisi ya. Definisi kenapa sih nabza itu berbahaya? Karena merusak ke otak dan menyebabkan ketergantungan. Itu sih prinsipnya. Kemudian narkotika itu ada berapa golongan, psikotropika ada golongan. Kalau nanti ada soal misalnya ya, seorang pasien mengalami efek halusinasi akibat pemakaian nabza. Nabza apa yang diberikan ya, kalian tinggal lihat di opsinya itu mana yang bersifat halusinogen. Ya. Kemudian apa nabza yang digunakan untuk doping ya, udah dijelaskan ya. Contohnya adalah amfetamin. Kemudian apalagi ya? Ya itu aja sih. Kenapa ciri khas dari masing-masingnya aja. Misalnya ganja ini menyebabkan apa? Kemudian kokain itu menyebabkan apa? Kokain kan ini ya, yang penyumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke dan sampai kematian. Ya itu aja, dibaca lagi aja untuk materinya, karena semuanya yang dikeluarkan pasti yang ada di slide aja. Ada yang mau ditanyakan? Untuk materi nabza, terus
toksisitasnya di mana gitu ya. Nah, ketergantungan itu adalah toksisitas ya. Walaupun dosis kan tadi nggak boleh digunakan untuk terapi. Walaupun dosisnya kecil, tapi bikin ketergantungan, nah itu juga termasuk toksisitas ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk pengobatannya, kalau untuk toksisitas, tadi ya di terapi antidotum ada ya. Untuk opioid ada apa gitu obatnya, naloxone dan lain-lain. Kemudian ketergantungan yang lain kita bisa obati ya. Terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Ujian udah tahu ya tanggal 19 Januari. Untuk sampai ke tanggal 19 Januari masih ada 3 pertemuan lagi. Ya. Nah, minggu depan kita ketemu lagi, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.